Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Listianto. Saya dari Universitas Bangun Nusantara. Di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha muda yang bernama Mas Ian. Monggo. Ini saya akan bertanya tentang awal mula merintis usahanya sejak kapan, Mas? Kalau untuk awal mula merintis itu 2014, Mas. Nah, dulu itu saya itu masih bekerja di perusahaan. Tapi saya bergerak di bidang kaos ini sebagai broker atau marketing saja, tapi saya belum punya tempat produksi. Lama-kelamaan udah dapat nama, akhirnya saya keluar dari perusahaan itu, langsung saya lanjut buka tempat produksi sendiri. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini. Sementara nanti kemungkinan tahun depan itu udah buka cabang lagi di satu tempat. Ya, doakan aja semoga lancar, Mas. Terus sama sistem pemasarannya gimana dulu itu, Mas? Sampai sekarang itu bisnisnya sudah semakin berkembang gitu. Sistemnya pemasarannya. Kalau dari awal sistem saya dulu condong ke online, Mas. Online? Ya, online. Mungkin kan kalau sekarang itu udah medsos sudah banyak. Lalu dulu kan tertentu aja, Mas. Terus di samping itu saya juga mau perbanyak itu face to face atau jemput bola. Oh iya. Ya, kalau dari online itu kan kemungkinan feedback itu bagus juga, tapi untuk jangka ibaratnya pemesanan dari awal saya menawari proposal atau apa itu jangka feedbacknya itu kemungkinan kita harus sabar agak menunggu lama. Tapi kalau bedanya dengan face to face atau kita datang ke instansi itu sendiri atau ke sekolah atau ke komunitas, itu kemungkinan itu untuk feedbacknya itu lebih cepat masuknya. Langsung gitu ya? Ya. Di samping itu kita juga main promosi endorse juga di musik lah, di selebgram. Ya kemungkinan kan kebetulan juga kan saya juga masih main musik. Oh, punya grup Ya, band? punya grup. Namanya apa, Mas? Raw Feeling, Mas. Asli Sukoharjo itu. Sip, Ya, mantap itu. terus itu kemungkinan punya channel link musik, kita bisa minta bantuan pada teman-teman musik juga, tapi sesuai dengan prioritas budget mereka. Ya syukur-syukur malah dikasih gratis itu, alhamdulillah itu. Ya. Terus apa lagi? Sama gini kan sudah lama ya itu merintis usahanya, pasti kan ada kendala. Nah, kendalanya itu yang sering terjadi itu apa, Mas? Kalau untuk Di dalam ini sablon dan produksi kaos ini. ya kalau untuk kendala kemungkinan gini sih, Mas. Dari segi ibaratnya kita ada konsumen, suatu permintaan konsumen itu mungkin ini yang salah beberapa aja ya, tak sebutin beberapa aja ya. Mungkin dari permintaan, Mas. Kan terkadang itu konsumen minta yang cepat, tapi untuk permintaan warna kain, warna sablon itu kan kemungkinan itu tidak dominan, ibaratnya kita cari itu agak susah. Oh, berarti seleranya itu ya, kadang tuh susah ya? Ya, kadang kan minta konsumen ya, seumpama gini, gimana? seumpama ini merah itu kan ada merah bata, ada merah cabai. Ya kadang kan merah bata itu carinya kain itu agak mungkin ada durasinya agak lama dikit. Kemungkinan itu yang buat kejar-kejar kendalanya biasanya itu. Terus di samping itu ada lagi, Mas, di desain, Mas. Desain? Ya. Oh, ini desainnya desain sendiri atau ini mayoritas bisa? Kalau konsumen saya itu mayoritas tuh saya bantuin desain, Mas. Masalahnya gitu. Biar Ya kan sambil saya itu mengedukasi mereka, Mas. Ibaratnya kalau kita mau buat kaos, ibaratnya kita harus punya desain sendiri yang original. Ibarat kita bisa beli, kalau bisa desain ya desain sendiri. Kalau nggak bisa desain ya udah minta bantuan saya, pasti tak cariin itu kayak desain tuh yang belum punya hak milik. Karena kita membajak, seumpama ini udah brand ya, Mas. ya. Ini udah brand, saya ini buat kaos kayak gini, itu saya pasti kena klaim, Mas. Oh, Kita pasti kena denda. Oh, Lah, ya. Berarti jadi kan nggak asal bikin gitu nggak ya? asal bikin. Kan terkadang itu konsumen tuh kadang ngeyelnya gini, oh ini desainnya desainku sendiri, Mas, download di sini, download di sini. Saya sebentar itu mengedukasi lagi, Mas, untuk desain ini ya kita kan punya sistem searching gambar di Google itu, Mas. Oh ya. Kemungkinan ini desain ini punya siapa, kemungkinan banyak itu keluar, Mas. Keluar lah ini
kan kita tinggal edukasi gini, Mas ini punya desain punyanya ini, terus tak jelasin nanti kalau kita nekat kayak gini Mas bisa kena klaim karena ini punya hak milik bukan milik kita, Nanti nggak asal ya. ya. Terus saya menawari gini Mas, ya udah saya bantu desain gimana Mas, yang jelas ini belum ada hak miliknya, tak gratisin. Nah itu suatu promo juga. Oh iya, untuk Itu, menarik ya. konsumen ya. Tapi setidaknya kayak kalau ibaratnya kalau desain itu saya menyesuaikan tema mereka. Ibaratnya temanya olahraga kan nggak mungkin toh Mas, tak kasih alat musik kayak gimana nggak mungkin. Beda lagi Ya ya. mungkin ada lagi kecenderungan desain ke olahraga itu. Tapi kita punya referensi lain. Oh ini udah punya desain olahraga. Ya kita tinggal tarik sih. Nggak asal itu Ya, jadi mungkin untuk kendala itu sebenarnya gini Mas, tergantung dari ownernya Mas, ownernya Oh, atau iya. adminnya itu ibaratnya kita harus bisa mengedukasi konsumen. Jadi kita ibaratnya mau ditanyain Mas, kok ini kain 30S gini lah, terus tak tanyain kok tipis Mas. Oh, ternyata kan 30S 24S kan itu kan beda Mas. 30S itu lebih tipis daripada 24S 20S. Nah S itu sendiri kita juga harus tahu. Terkadang banyak itu yang bilang aku dompet 30S, S itu nggak tahu. S itu sebenarnya kan artinya single. Nah itu kita harus bisa menerangkan. Terus kenapa kalau kita pakai sablon yang berjenis plastisol sendiri itu apa, kita juga harus Iya. bisa menjelaskan ke konsumen. Jadi kita itu setidaknya itu menerima konsumen itu tidak asal menerima pesen terus Pasti harus- besok nggak pesen lagi gitu nggak bisa Mas. Ya, nanti harus edukasi juga. Ibaratnya kita harus tahu juga ini spesifikasinya, ini keunggulannya apa, itu harus bisa menjelaskan, tidak asal buat. Ibaratnya kita yang penting Jadi, punya laba, yang penting cepat jadi, punya laba banyak, harga nggak menyesuaikan gini. tapi Kalau pelanggan saya, ya, anu ya. kalau saya punya sistem sendiri, ibaratnya harga saya itu mungkin beda sama yang lain, tapi setidaknya saya bisa mengedukasi. Dan kualitas. Ya, kalau untuk kualitas, quantity, ibaratnya kita quantity kan kemungkinan udah mulai banyak Mas. Terus kualitas kita harus tetap jaga dan harus lebih baik lagi. Karena tujuan saya di Rinocek ini bersama tim itu tujuannya gini, dia pesan ke sini lagi, pokoknya besok kalau mau pesen kaos lagi dia harus kesini lagi. Oh, iya. Supaya bisa kayak gitu Mas. Iya. Jadi nggak asal kita punya laba banyak terus habis pesen sini besok udah nggak pesen sini lagi. Wah itu konsumen udah iya. pergi semua. Kalau standarisasi kita baik, kemungkinan menyebarnya itu kemungkinan agak lama Mas. Tapi kalau standarisasi kita jelek, itu 1 jam aja, nggak sampai 1 jam aja bisa nyebar seluruh kota, itu bisa dari media sosial. Ibaratnya gini, wah di kualitasnya ini. Wah orang-orang di media sosial itu tahu dan itu ketok tular. Ya, Kalau istilah apalagi Jawa, itu sama grup bandnya itu ya. ya kalau itu juga nanti mempengaruhi itu juga loh. Iya. Ya, kemungkinan itu kalau standarisasi kemungkinan harus tetap dijaga agar konsumen itu bisa balik sini lagi, bisa balik sini. Gimana caranya Ya. kita memberikan kualitas yang keunggulannya. Ya, semua jenis apa ya Mas, perusahaan itu kemungkinan semua itu punya ciri khas masing-masing. Nah, kemungkinan itu salah satu ciri khas dari kami. Oh, siap, bagus itu Mas. Terus ini ya Mas, ini kan di masa pandemi ini, Ya, terus untuk konsumennya itu menurun atau enggak? kalau untuk pandemi ini Mas, ini tetap menurun Mas. Ya, sebenarnya pasti menurun ya Mas. Ya, Terus, tapi kalau ya, kita ibaratnya kan gini Mas, kalau kita ibaratnya kita mengeluh tentang hal ini, wah kok punya aku sepi gini, punya aku sepi, itu sebenarnya sebuah ujian juga Mas. iya. Lah gimana itu juga antara usaha kita mau lanjut atau enggak? atau enggak. Iya. Lah kalau saya tetap lanjut, Iya. karena yang sepi bukan cuma sablon aja, hampir semua kalangan kan sepi. Iya, mengalami dampaknya itu. Iya, dampaknya kena semua toh. Nah terus gini, antisipasi saya mungkin saya buat kaos peonan. Peonan dalam artian saya desain sendiri, terus kemudian tak Online. share, tak onlinein, tak pre-orderin, yang person siapa aja, ya udah kita main itu. Kalau nggak gitu kita merambah ke batik lah, ke apa, kita online gitu aja. Mas
masalahnya kalau gini mas, kita stuck di sini terus, ya udah nggak jalan ya. kita stucknya cuma rata gini terus. Iya. Karena konsumen itu sebenarnya kan dulu itu lebih banyak ke anak sekolah mas. Nah sekarang sekolah saja udah libur. Iya, liburnya sampai sekarang mau Ya, masuk. kan mau buat kaos aja harus minta uang ke orang tua. Itu mau nggak sekolah orang tua pasti mikir buat ibaratnya buat dirim sih, mau ya orang sekolah, sekolah Iya. kemarin nggak kaos. Intinya kayak gitu mas. Jadi kita harus punya inovasi baru, terobosan baru. Ibaratnya kita harus menyetabilkan ekonomi dulu. Mungkin kalau pandemi ya semoga aja cepat berlalu ya mas ini ya. Iya, siap. Ini nanti Doanya bisa gitu. ya kita ibaratnya kita skemanya udah naik lagi gitu, nah kita baru ibaratnya gitu cari inovasi baru untuk sablonnya juga. Jadi nggak cuma terobosan tapi cari inovasi baru untuk usaha kita yang lama udah stuck kayak gitu. Bagus. Berarti sering ya Mas ikut pelatihan? Kalau itu sering mas, kemungkinan kalau 10 kali juga lebih. 10 kali? Ya lebih. Mungkin bisa diceritakan salah satunya di mana? Kemungkinan salah satunya itu gini mas, di Jawa Timur aja mas. Jawa Timur? Ya, itu kan ada komunitas itu sablon se-Indonesia itu. Kan setiap Solo juga ada mas. Solo juga ada sablon kaos Solo kayak gitu. Itu awal mula saya itu merintis itu dulu saya pertama ikut itu. Oh, Sebenarnya kan saya udah masih bekerja di tempat lain mas, di perusahaan lain. Tapi lain dengan komunitas jurusan. itu? Ya ikut komunitas itu. Terus lama-kelamaan ini ada sharing. Ini keluhan apa nanti dibantu sama teman-teman akhirnya bisa seperti ini mas. Terus sekarang itu di tempat-tempat lain juga ada mas, kayak komunitas sablon. Terus se-Indonesia itu ada lagi itulah salah satu ibaratnya Jawa Timur ya mas, provinsi Jawa Timur itu ngadain suatu seminar itu sablon se-Indonesia. Itu datang tuh hampir 1000. 1000 ya? Iya. Banyak itu. Nah di situ itu nanti didatangkan narasumber. Nah jadi kita mungkin nanti bisa belajar dari narasumber, bisa juga kita bertemu dari teman-teman sablon dari luar wilayah, nanti bisa sharing. Mungkin kayak gitu sih. Kalau apa ya? Ibaratnya itu kayak di luar market, di luar dari intern kita itu kayak gitu. Pengalamannya banyak sekali ya Mas ya? Ya alhamdulillah mas. Iya. Bahwa jangan sampai stuck di sini mas, harus Iya. ada inovasi baru terus. Inovasi harus ada. Misalnya kalau kita nggak punya inovasi ya udah kita cuma stuck di sini. Iya, monoton terus mas. Gitu. Sasarannya ini, pokoknya ini yang waktu depan harus bisa buka cabang lagi. Ya, target. Pokoknya doakan. Amin. Terus untuk pemesanannya kan gini, kalau ada yang mau pesen gitu bisa langsung lewat WA, Bisa mas. bisa ya? Bisa Langsung datang langsung langsung bisa ya? Bisa langsung WA atau online. Ya Iya. kemungkinan kalau online itu kan konsumen dari luar kota lah gitu. Iya. Itu kan Online dulu. kita lewatnya pesen. online mas. Kan kadang itu ada yang bimbang mas. Ibaratnya ada yang bimbang mungkin kok ngaku sih orang. Nah. Ini bohongan apa enggak? Iya, kadang kan. Ini akun tipu apa enggak? Nah kemungkinan kan kita bisa meyakinkan kita punya website, kita sudah terdaftar juga di kabupaten. Kalau di sini udah terdaftar mas, jadi kita itu juga wajib pajak juga ke sana. Wajib itu ya? Iya, pajak juga. Kita kan punya NPWP juga, jadi setidaknya NPWP itu salah satu fungsinya untuk validasi mas. Seumpama kita ke instansi yang resmi, yang besar, yang bonafit itu kan kalau kita punya ibaratnya surat usaha, punya NPWP itu lebih meyakinkan. Oh iya. Jadi Sama konsumen mau pesen Iya. tuh wah percaya. Jadi gini, kita punya nomor kontak yang untuk komunikasi lewat ponsel itu cuma satu nomor. Oh, khusus. Jadi kalau ada nomor lain selain nomor ini, itu kemungkinan kan bisa diklarifikasi langsung ke perusahaan saya ini. Tadi kan Mas punya grup band ya? Iya. Itu gimana itu? Grup bandnya awal mulanya terbentuk gimana awal mulanya?
Kalau untuk awal mula itu ya itu kan cuma Iseng-iseng gitu. iseng mas, bener mas. Tapi kan kemungkinan ada beberapa personil itu yang emang punya bakat itu kan nyiptain lagu itu. Wah, sendiri ya? Ya kebenaran itu kan kebetulan genrenya itu yang kesukaan itu sama. Sealiran. Ya, nah, jadi gitu. Terus kalau saya manggung itu saya juga nggak asal manggung juga mas. Jadi sekarang promosi. sekalian promosi kan setiap personel saya itu punya usaha sendiri-sendiri. Jadi kita nyebar stiker kayak apa kayak gitu. Iya, iya. Terus kalau saya main-main kan saya juga sering main-main lah ibaratnya piknik-piknik lah. Oh, iya. Nom lah ibaratnya piknik-piknik. Nah itu saya juga nggak asal piknik juga. Kemungkinan saya manfaatin juga ibaratnya buat promo, kita bawa kartu nama, bawa stiker. Jadi sekalian Ya, gitu sama promosi. produktif lah. Mungkin sudah itu saja. Oh, iya. Monggo yang mau pesen bisa ke Mas Tian ini. Nah, pokoknya nomornya cuma satu. Bisa desain sendiri, ya kan Mas? Ya, bisa dibantu desain sesuai prosedur juga. Udah cukup sekian wawancara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.